Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya, Rifanda Family and the Friend. Kali ini saya tidak jalan-jalan teman-teman ya, tidak masak. Tapi kali ini saya mau berbagi informasi mengenai proses pulang ke negara asal kita ya, Indonesia tercinta. Karena di Indonesia sekarang lagi maraknya penyebaran virus COVID-19, makanya pemerintah mengumumkan dalam upaya mencegah virus COVID-19, Satgas Penanganan COVID-19 Indonesia menetapkan protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19 yang berlaku mulai tanggal 6 Juli 2021. Untuk selengkapnya kalian bisa baca di atas ini teman-teman ya. Silahkan baca sendiri, ini informasi dari pihak KJRI Hong Kong, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong gitu, KJRI kalau ya manggilnya, simple manggilnya gitu. Nah, setelah kalian baca ini, saya mau melanjutkan apa saja yang mau saya sampaikan. Ini mengenai perjalanan kita ya, setelah kita menyiapkan persyaratan dari pihak KJRI atau Kedutaan Indonesia yang ada di luar negeri gitu kan. Setiap negara kurang lebihnya sama ya. Karena ini juga dari Indonesia juga, ini perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri, makanya saya bilang sama. Karantinanya itu 8 hari teman-teman ya. Kalau kita turun di Jakarta atau Bandara Soekarno-Hatta itu ada di Wisma Atlet, dan kalau di Surabaya kita ada di Asrama Haji Surabaya. Terus kalau di Asrama Haji itu ada teman saya yang sekarang lagi di karantina di situ. Mau dia pulang terbang ke Indonesia itu tanggal 11 kemarin hari Minggu. Makanya saya kasih informasi ini, share informasi ini, semoga kalian yang mau pulang ke Indonesia itu tidak perlu resah, tidak perlu takut atau bingung mau harus gimana, perjalanannya gimana gitu, nggak perlu bingung. Apa saja yang dilakukan setelah kita pulang masuk ke Indonesia. Nah, pertama setelah kita pesawatnya landing, kita keluar dari pesawat itu, kita diarahkan sama petugas di bandara itu. Saya ngomongin yang ada di Juanda ya, Bandara Internasional Juanda yang ada di Surabaya, karena teman saya pulangnya itu di Surabaya, makanya saya bisa berbagi informasi yang mengenai di Surabaya. Kalau di Jakarta saya belum tahu teman-teman ya, tapi mungkin ya kurang lebih gitu saja peraturannya ya. Sekarang setelah kita landing, kita itu katanya disuruh mengisi biodata mengenai kesehatan kita, sudah vaksin apa belum gitu kan. Terus surat yang untuk tes swab negatif itu harus dilampirkan. Kalau kita sudah vaksin, kita bukti vaksinnya itu harus dibawa juga teman-teman ya. Terus setelah vaksin selesai, biodata tentang kesehatan itu sudah selesai, kita dianjurkan untuk daftar email HP kita. Email HP itu kalau kita punya HP lama, model lama atau sudah lama, pernah dibawa pulang ke Indonesia sebelum peraturan tentang pendaftaran email ini berlaku, dan pernah dibawa pulang ya maksud saya, dan dibawa lagi ke negara penempatan kita bekerja, sekarang kita bawa pulang lagi, itu tidak perlu didaftarkan. Yang perlu didaftarkan itu HP yang baru dan belum pernah dibawa pulang ke Indonesia, dan belinya itu setelah peraturan tentang pendaftaran email itu berlaku di Indonesia, itu baru didaftarkan ya. Oke, sudah jelas. Setelah daftar email semuanya selesai, kita diarahkan untuk mengambil bagasi. Setelah mengambil bagasi, kita disatukan di satu tempat sama mbak-mbaknya yang lain atau TKI yang lain dari luar negeri, laki perempuan kah semua sama. Dan di situ kita ditanyakan kalau kita mau karantina mandiri di hotel, kita harus laporan di situ dan diantarkan ke tempat karantina mandiri yang kita tuju gitu kan. Tapi kalau kita ke karantina mandiri, kita harus mengeluarkan biaya sendiri gitu ya. Kayak di hotel kita bayar hotel sendiri atau fasilitasnya semua kita bayar sendiri. Tapi kalau kita mengikuti prosedur pemerintah, kita ikut karantina yang disediakan pemerintah, kita diarahkan untuk setelah mengambil bagasi itu ditentukan satu tempat, nanti ada orang yang mengangkut ke asrama haji, dan mbak-mbaknya yang perlu dibawa kayak tas, semuanya tas tenteng lah apa gitu. Yang penting kan kita bawa, yang kita bawa naik ke atas ke waktu di pesawat itu kita bawa sendiri. Yang penting itu naik bis perjalanan ke asrama haji, dari bandara ke asrama haji kurang lebih 40 sampai 45 menit gitu. Nah, sampai di sana di asrama haji itu kita dianjurkan untuk langsung tes swab. Di tes swab itu
kita kalau bisa daftar yang awal, kita maksudnya antri itu lebih awal, itu lebih bagus, karena kita kalau awal kita langsung ditunjukkan ke kamar yang tidak perlu jauh-jauh masuknya gitu, maksudnya kan karena tempatnya juga besar. Jadi kalau kita dengan pintu gerbang yang dekat, bukan cepat ya, kalau kita bisa di depan antrinya, kita itu diarahkan masuk di kamar yang dekat dengan gerbang. Kalau semakin kita ke belakang jangan masuk lagi gitu kan, masuk tempatnya gitu, seperti itu. Tapi ya namanya orang banyak, mungkin kita juga harus sabar, kita nggak harus memaksakan kehendak sendiri gitu ya, kita harus paham juga sih ya. Terus setelah itu, sebelum kita pulang, kita harus siapkan ya teman-teman ya, apa bawaan kita gitu. Setelah tes swab, kalau hasil kita negatif, kita langsung diarahkan masuk ke kamar karantina yang sudah disediakan pemerintah gitu. Kamar itu, satu kamar ada 4 orang, dan di dalamnya ada kamar mandi sekalian. Dan di situ ada, kita bisa istirahat, ada bednya itu, tempat tidurnya itu ada 4, 1 gitu. Dan di situ kita bisa menggunakan, tapi kita tidak bisa masak atau apa itu tidak bisa. Makan ada jatah makan 1 hari 3 kali, itu mungkin sudah cukup untuk kita. Kalau kita ya disyukuri saja, kalau mau lebih kita bisa beli, biarpun itu agak mahal gitu ya. Namanya juga ekstra ya, kita mau makan enak ya kita keluar uang sendiri gitu kan. Nah di situ kalau kita suka minum kopi, silakan bawa kopi sendiri dari disiapkan sebelum kita terbang ke Indonesia, itu lebih bagus teman-teman, karena di sana itu mahal, kayak perlengkapan mandi atau apa gitu ada, tapi agak mahal. Kalau masih ada waktu, kita bisa siapkan kayak kartu telepon, itu di sana juga sudah disediakan, tapi juga agak mahalan dari yang biasanya, itu sudah pasti ya. Dan kalau bisa disiapkan di sini, kayak kita kan di Hongkong bisa paketan dari Indonesia. Nah itu saja keluarga kita itu menyiapkan paketan yang sudah ready untuk dimasukkan ke HP kita. Nanti kalau sekali kita masuk ke Indonesia, itu langsung waktu sebelum daftar email itu, kita bisa langsung masukkan kartu itu dan langsung daftar email gitu, ya. Makanya siapkan dulu barang-barangnya, apa yang kita butuhkan, semua itu disiapkan sebelum kita ke Indonesia, terbang ke Indonesia. Jangan lupa bawa hand sanitizer, kayak tisu basah, itu penting banget teman-teman ya. Silakan siapkan baju untuk pergantian kita selama di karantina. Jangan bawa baju yang tumpen lah, bahasa Indonesia, bahasa Jawanya bukan bahasa Indonesianya, pas-pasan kalau bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Jawa tumpen gitu. Nanti ya kalau cepat kering, kalau kita baju kita nggak cepat kering, kita tukar dari mana gitu kan, maksudnya seperti itu. Kalau suka kopi, bawa kopi sendiri dan bawa termos kecil, karena air panasnya tidak disediakan di sana dan kita harus beli sendiri, makanya kita harus bawa termos kecil teman-teman ya. Tapi kalau air putih sekedar minum saja bisa disediakan. Yuk kita intip bagaimana suasana di tempat karantina yang ada di Asrama Haji Surabaya ya teman-teman ya. Ini dia. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Dan saya akhiri dulu ya, kalian lanjutkan tonton ini situasi atau suasana di Wisma Atlet ada di Asrama Haji. Kita diperbolehkan keluar kamar itu pada saat pengambilan nasi saja ya teman ya. Waktu kita ngambil jatah makan kita pagi, siang, dan malam itu kita baru keluar kamar, dan setelah ambil kita kembali lagi masuk ke kamar kita masing-masing.
Sudah bawa seplastik. Harus bawa kartu kalau ambil makan. Kita bisa makan di luar. Loh, kan cilik-cilik botolnya, apa yang semua? Kan botolnya cilik-cilik, beda kan? Ada ya? Ini ada kantin. Di sana ruang utamanya, lobby makannya juga di situ. Oke, sekarang kita masuk ruangan kita. Kita naik ke atas. Siji. Kita masuk. Assalamualaikum. Sudah sampai. Oke? Bye.